لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beragam cerita mengiringi keberangkatan jemaah haji Indonesia, salah satunya dari Kloter 59 asal Banten. Dari perjalanan panjang menabung hingga menggantikan orang tua yang wafat, kisah ini saudara mengiringi langkah ke Tanah Suci. Tangis haru mengiringi perjalanan 389 orang jemaah haji Kloter 59 asal Banten ke Tanah Suci. Para jemaah haji yang telah tiba di asrama haji Pondok Gede dijadwalkan tiba di Tanah Suci Rabu waktu setempat. Kebahagiaan bisa pergi berhaji dirasakan Syarif. Jemaah haji badal menggantikan ayahnya yang baru saja wafat tahun lalu. Yang jelas untuk rasa campur aduk, ya rasa sedihnya ada, rasa bersyukurnya juga ada. Yang jelas saya merasa mau bagaimanapun juga yang sudah terjadi ini jadi suatu hal yang namanya panggilan lah ya, panggilan. Tak hanya Syarif, sepasang suami istri pedagang balon gas dan mainan juga berangkat haji tahun ini. Mereka telah menabung belasan tahun hasil berdagang demi mewujudkan mimpinya ibadah ke Tanah Suci. Ya sangat sedih sekali, terharu ya. Saya seorang pedagang kecil bisa menaik haji gitu ya. Daftar saya dari tahun 2013 sampai sekarang tunggunya 12 tahun. Ya dari nabung sedikit-sedikit akhirnya bisa berangkat haji gitu, Bu. Berangkat haji ke Tanah Suci dengan perjuangan panjang jadi pengingat haji bukan sekedar perintah agama, melainkan juga panggilan Sang Pencipta yang penuh makna. Jihan Jufri, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Kini jemaah haji asal Indonesia bersiap melaksanakan serangkaian ibadah saat puncak haji. Kita pantau kabar para jemaah Indonesia di Tanah Suci bersama jurnalis Kompas TV Melvia Mevitri. Selamat malam waktu Indonesia, Melvi. Bagaimana persiapan jemaah Indonesia nih jelang puncak haji? Ya, selamat siang waktu Jeddah Arab Saudi, Audrey. Betul sekali, setidaknya sampai hari ini data dari Siskohat Kementerian Agama itu sudah 166.000 lebih jamaah Indonesia yang tiba di kota suci Mekah. Nah ini artinya udah 428 kloter jamaah yang sudah berada di kota Mekah dan bersiap untuk pelaksanaan puncak ibadah haji atau Armusna nanti. Nah, sementara itu masih ada sekitar 3.000-an lagi jamaah yang sedang dalam perjalanan dari Jeddah menuju ke kota Mekah untuk bersiap melaksanakan umroh wajib dan bisa memaksimalkan ibadah lainnya sebelum puncak ibadah haji nanti atau di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Untuk seluruh jamaah yang sudah berada di kota Mekah dan sudah melaksanakan ibadah umroh wajib, pihak Kementerian Agama atau PPH Arab Saudi terus mengimbau bahwa jemaah bisa memaksimalkan, memanfaatkan waktunya berada di kota suci untuk beribadah, tapi tidak memaksakan diri untuk berada atau memaksakan diri ke Masjidil Haram, bisa memaksimalkan ibadahnya di kawasan hotel, bisa memperdalam manasiknya atau persiapan jelang puncak haji, bersedekah, berzikir, atau juga melakukan kegiatan lainnya. Jika merasa badannya atau fisiknya tidak cukup sehat untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Karena seluruh ibadah di sekitar hotel juga sama pahalanya, insya Allah sama pahalanya dengan beribadah di Masjidil Haram sesuai dengan fatwa dari ulama Arab Saudi dan juga dari fatwa Kementerian Agama atau dari pihak kita. Nah dari jamaah sendiri juga dihimbau untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatannya, bahwa mereka untuk tetap memaksimalkan istirahatnya pada saat siang hari jika ingin beribadah lebih baik lagi atau lebih maksimal lagi di malam hari karena cuacanya sudah akan lebih teduh, tidak terlalu panas. Dan kalaupun ingin pergi ke Masjidil Haram bisa antara maghrib sampai dengan malam hari. Juga jangan lupa untuk konsumsi vitaminnya, fisiknya dipersiapkan karena puncak ibadah haji itu sangat erat kaitannya dengan kondisi fisik ya. Haji itu merupakan ibadah fisik di mana seluruh jamaah dimaksimalkan, diminta untuk tetap kondusif, tetap sehat
karena puncak ibadah haji masih sekitar 10 hari lagi, jadi lagi-lagi untuk bisa memanfaatkan kondisi fisiknya dan ingat kondisi bagaimana cakupan air, juga cakupan makanan, vitamin untuk mempermudah dan memperlancar ibadahnya nanti di Tanah Suci, Audrey. Sejumlah persiapan kan terus dimatangkan ya oleh jemaah Indonesia jelang puncak haji, Melvi. Tapi apa sih yang sebenarnya harus perlu diantisipasi para jemaah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji? Ya, lagi-lagi terus kami dari petugas atau juga dari pihak dokter dan juga tenaga medis mengingatkan bahwa serangan panas atau heat stroke itu biasanya sering dikeluhkan para jamaah yang berada di kota Mekah ataupun sebelumnya di Madinah, karena kondisi cuaca di Arab Saudi sendiri khususnya di kota Mekah itu cukup panas ya, cukup terik gitu. Di Jeddah aja hari ini sampai 40 derajat Celcius, kemarin saya di Mekah itu sampai 45 derajat Celcius, dan diperkirakan pada saat Armusna atau puncak haji nanti itu sampai 50 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi kondisi fisik, hindari kegiatan di luar atau juga kegiatan pada saat siang hari jika ingin beribadah di malam hari gitu. Jadi kalaupun misalnya ada jamaah yang ingin melaksanakan ibadah pada saat siang hari ke Masjidil Haram, bisa berada di kawasan dalam Masjidil Haram karena akan lebih teduh, tidak langsung di pelataran Ka'bah karena itu tidak ada penutupnya gitu ya, jadi akan terpapar langsung sinar matahari, dan paling penting adalah pastikan kondisi fisiknya lagi-lagi tidak memaksakan ibadahnya, karena jika sudah melaksanakan umroh wajib, kegiatan lainnya itu bersifat sunnah gitu, jadi tetap bisa dimaksimalkan, tapi tetap lagi-lagi kondisi fisik yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan dirinya sampai di puncak haji nanti atau di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Audrey. Pastikan kondisinya prima. Terima kasih laporannya langsung dari Jeddah, Arab Saudi, jurnalis Kompas TV Melvia Mevitri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kepala pencari bakat sepak bola nasional Simon Tahamata bertolak ke Indonesia memulai tugasnya. Selengkapnya kami kembali dengan beritanya.